Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo pimpin ketua kelasnya baca doa. Hayya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Oke, kembali lagi hari ini kita akan memulai materi dengan berjudul menjelajah dunia melalui buku. Nah, sebelum ini pada masuk semua ya? Siapa yang nggak masuk? Sarah sama sakit. Satu visitasi. Dia itu lagi langsung sakit, dijaga kesehatannya ya. Oke, di sini buka bukunya bab 5 halaman 121. Sudah dibuka bukunya? Nah. Di sini, kenapa sih membaca itu penting, literasi? Ada nggak yang mau berpendapat kenapa membaca itu penting? Dan tanpa harus menyebutkan apa yang ditulis di sini. Ada nggak? Apa? Iya, iya betul. Buku adalah sarana untuk memperluas wawasan. Buku adalah sarana untuk memperluas wawasan tanpa harus berpergian secara fisik. Melalui buku, kita dapat mempelajari budaya, sejarah, dan ilmu pengetahuan dari seluruh penjuru dunia. Membaca bukan hanya menyerap informasi, tetapi juga melatih daya kritis dan kemampuan berimajinasi. Kalian suka lihat gak sih kalau kakak-kakak kuliahan ya, mereka itu berpresentasi nih. Mereka itu berpresentasi bikin kayak gini nggak, kayak ibu gini nggak bikin dengan tanpa harus baca ya, pastinya itu membaca buku dulu, mana buku-bukunya, referensinya. Nah, ketika mereka presentasi pasti ada yang nimbal balikin dari teman-teman. Kenapa mereka bisa menimbal balikin kayak berpendapat itu? Ya karena mereka sering membaca buku. Nah, nanti kalau kalian SMA, kalian harus mulai membiasakan, malah harusnya dari sekarang ya, membiasakan namanya membaca buku. Jadi ketika ada yang presentasi, tanya jawab, itu udah paham, udahlah, udah cepet selesai aja presentasinya. Gak bisa kayak gitu. Jadinya diskusinya gak kebangun, gak terbentuk di dalam kelas itu. Di sini suka ada presentasi nggak sih? Ya nanti tanya jawab, misalnya nih temennya ini kelompok A bisa maju bertema apa, terus tentang politik atau tentang apa, nanti kelompok mana punya pendapat, nanti akhirnya saling ini adu argumen. Pernah nggak kayak gitu? Enggak, belum pernah diajarin hal kayak gitu. Belum ya, nanti mungkin ya SMA mungkin nggak ada. Ibu dulu waktu pas kayak gitu udah dimulai SMA. SMA itu harus bisa namanya beradu argumen. Nah, jadi membaca itu jendela dunia, jadi dia itu luas sekali. Kalian bisa bisa melatih memori juga, apa yang kalian baca, apa yang kalian dengar, apa kalian lihat. Nah, di sini buku itu ada dua, ada fiksi dan ada non fiksi. Kalau fiksi itu apa? Ada yang tahu nggak fiksi itu apa? Angkat tangan. Kalau yang non fiksi, non fiksi ya sesuai fakta ulang besar apa? Fakta dan apa?
Faktual. Terus ya data, sesuai data kenyataan ya. Nah, di sini ada aspek-aspek perbandingannya. Contohnya adanya isi sumber. Kalau fiksi, isi sumbernya nggak kelihatan ya, kelihatan. Imajinasi, hayalan atau rekaan. Kalau buku non fiksi, isinya itu fakta, sesuai fakta, data dan kenyataan. Jadi ada tanggal kejadiannya, ada segala macamnya, ada tempatnya. Nah, kalau fiksi itu imajinasi ya, imajinasi kita. Nah, tujuannya kalau fiksi itu hanya untuk menghibur dan menyentuh emosi. Contohnya kayak novel. Siapa yang suka baca novel? Temennya ibu berarti ibu suka baca novel. Ibu suka baca novel di HP maupun secara ini ya, buku maupun Wattpad. Kalian tahu aplikasi Wattpad? Tahu aplikasi Noveltun? Tahu. Nah, ibu suka baca-baca tuh di situ tuh aplikasi. Tapi sekarang Wattpadnya ibu tuh udah lama nggak ibu baca, udah mati juga kali ya. Nah, itu ibu suka baca di situ. Itu dari zaman ibu SMA. Jangan salah ya, orang yang suka membaca novel itu jangan mikirnya lah bukunya nggak ada wawasannya, nggak ada ini, nggak ada. Pokoknya nggak ada ilmu. Jangan salah ya. Orang yang suka baca novel itu orang yang bisa mempunyai rasa empati yang tinggi dibanding orang yang kebanyakan baca buku non fiksi. Perbandingannya. Kalau non fiksi kan apa harus sesuai objektif dong. Nah, kalau fiksi, kalau kalian suka baca fiksi, ada temennya dengerin, lagi curhat, kalian udah langsung ngejudge. Kalian dengerin dulu, kalian berempati, oh ya sini boleh nangis. Enggak cuma bilang sabar ya. Senang gak sih kalau cerita cuma dibilang sabar doang? Enggak, kalau itu kita yang gak suka kayak gitu. Ibu cerita, terus orangnya ngekalinnya sabar doang. Habis itu ibu gak mau lagi cerita sama dia. Kayak ya aku tahu lo harus sabar, tapi ngomong sabar gitu loh. Gitu, paham? Harus divalidasi. Nah, biasanya orang yang suka baca fiksi dia pintar memvalidasi perasaan orang. Itu tujuannya ya. Terus jadi bisa bersosialisasi. Mungkin yang tadinya introvert suka baca-baca novel, oh jadi ngerti, oh aku harusnya punya karakter seperti ini nih, yang kayak gini ini nih yang aku ingin baca nih. Oh gini ya caranya bersosialisasi gitu. Itu tujuannya. Terus kalau non fiksi itu menginformasikan dan menambah ilmu. Jadi non fiksi itu hanya untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan. Nah, kalau dari segi bahasanya, buku fiksi itu bahasanya itu biasa atau ekspresif. Jadi bahasanya itu kadang gampang, mudah dipahami. Terus apalagi ya, ringan-ringan lah bahasanya itu nggak yang terlalu baku-baku. Nah, kalau yang non fiksi itu bahasanya itu harus objektif juga, harus baku juga, harus masuk logika juga. Nah, kalau buku fiksi contohnya itu ada novel, cerpen, dongeng, puisi. Nah, siapa yang suka bikin puisi di sini ada? Ada nggak? Kalau ibu kan harus ngasih ya, harus memasak. Membuat ibu itu kan pengajar pramuka juga ya. Di sini ada yang namanya ini namanya ibu membuat ini kata-kata orasi pramuka. Bacanya jangan bangga hanya karena kamu bisa membuat simpul mati jika hati mati terhadap penderitaan sesama. Nah, itu contohnya ya. Contohnya nama-nama itu kata-kata biasanya ini itu masuk dari dalam tadi namanya non-fiksi.
pelajaran yang kalian lagi baca, terus biografi, jurnal atau biografi. Nggak ada yang tahu biografi? Udah dipelajari biografi, ada yang tahu? Ada yang pernah bikin biografi? Biografi itu apa? Bukan? Ada yang tahu? Oh, berarti kalian kalau buka sosmed, kalian tahunya ya udah itu aja yang scroll TikTok gitu ya. Biografi itu ini kayak cerita tentang riwayat hidup seseorang, dari nama, tanggal lahir, terus habis itu biasanya orang yang seminar kan ada narasumbernya. Nah, si MC-nya ini, moderatornya ini nyebutin namanya riwayat hidupnya narasumbernya. Misal yang mengisi seminar ya, siapa ya? Itu siapa? Hafizo misal lulusan dari Madinah. Terus S1 jurusan ini bahasa Arab gini prodinya apa, dijelasin semuanya, pengalaman hidupnya apa aja, pernah ngajar di mana. Itu namanya biografi. Jadi lengkap dari nama, tanggal lahir, tempat tinggal, sekolah dari SD sampai sekarang, pokoknya itu lengkap. Terus apa aja yang pernah dijalani karirnya, itu namanya biografi. Nah, itu ada namanya jurnal. Ada yang tahu jurnal itu apa nggak? Jurnal itu ini ya, kayak penelitian. Nah, sekarang kalian belum tahu ya, jurnal itu nanti ada di perkuliahan. Nah, buku fiksi itu artinya itu pintu imajinasi yang tadi udah cerita dan ibu jelasin ya. Karya sastra yang berisi cerita rekaan atau didasari imajinasi pengarangnya, meskipun tentang fiksi seringkali mengandung pesan moral yang mendalam tentang kehidupan manusia. Nah, ini makanya ibu bilang tadi, jangan yang namanya meremehkan orang yang suka membaca novel. Nggak boleh ya. Dia tuh malah bisa lebih berempati dibanding orang yang biasanya cuma tahunya ilmu pengetahuan doang gitu. Makanya kadang kalau kita baca buku tuh harus seimbang, berkali-kali lah itu menghibur, jangan terus bosan. Kalau itu bosan lama-lama. Buat menghibur diri. Ini bisa untuk menghibur diri kalau lagi capek. Bahkan fiksi itu bisa yang kita namanya suka jarang nangis, baca misal novelnya sedih-sedih, itu jadi apa ya namanya, jadi ikut ke bawah suasana kan, terus nangis. Nah, lebih sukanya sekarang pada nonton ya, drakor ya, anime ya, ada yang suka anime. Nah, sekarang coba perbanyakin namanya membaca, pelan-pelan aja membacanya. Kenapa orang Cina pintar-pintar? Iya, karena banyak baca. Terus di sekolahnya itu ada target. Di sini ada targetnya lebih bagus. Beda-beda ya, setiap sekolah punya targetnya masing-masing. Unsur intrinsik buku fiksi itu ada tema itu ide pokok atau gagasan utama cerita, terus latar tempat waktu dan suasana kejadian, 3 sudut pandang tokoh, penokohan, alur, amanat itu pesan moral, alur itu jalannya peristiwa maju mundur gitu ya, atau campuran. Terus lanjut lagi ada buku non fiksi itu ilmu jendela ilmu pengetahuan yang kalian lagi baca ini ya. Terus ada lagi struktur pendukung fiksinya, itu ada indeks itu daftar kata atau istilah penting yang disusun menurut abjad beserta halaman untuk memudahkan pencarian. Jadi indeks itu kayak ini ya, daftar isinya ya, babnya gitu. Yang paling pertama. Terus glosarium itu kamus ringkas, definisi istilah khusus. Terus ada lagi daftar pusaka, sumber rujukannya itu dari mana, referensinya bisa menyusun buku itu ya. Terus kemana bagian isi buku, sampul depannya itu judul, penulis dan penerbit. Punggung bukunya itu pelindung, ketebalan buku, halaman cerita, daftar isi.
Membaca buku secara keseluruhan, langkah-langkahnya pada gambaran umum, mencatat gagasan pokok, menyusun catatan menjadi paragraf, menyunting, memeriksa kembali pilihan kata yang efektif dalam umum. Nah, di sini ada yang namanya buku adalah teman yang paling setia. Nih, gue tulis ini. Buku adalah teman yang setia. Teman yang paling setia, guru yang paling sabar, dan penasehat yang paling bijaksana. Kata apa itu? Kata siapa itu? Charles William. Nah, jadi menurut Charles William itu buku itu adalah teman yang paling setia, guru yang paling sabar, dan penasehat yang paling bijak. Karena kan kayak contohnya buku apa ya? Ya mau menulis yang sangat maka rumusnya banyak, gak cuma satu kan? Berarti itu namanya bijak. Kenapa dia disebut kayak guru paling sabar? Ya karena banyak di situ di buku itu banyak apa ya? Banyak apa sih itu namanya? Banyak ide-ide pokok lah. Teman yang paling setia, jadi kayak fiksi nih, kalian kalau lagi sendiri pengennya baca, dia juga nggak pernah akan mengomentari kalian ya, maksudnya karena kan apa ya, dia itu buku itu bisa namanya ngainiin emosional kita loh. Kalau kita bisa bahagia karena baca buku itu, kalau kita lagi sedih ya nggak, kalau kita lagi biasa aja terus kita baca buku itu bisa jadi juga sedih. Dan penasehat yang paling bijaksana, biasanya tuh ada tuh buku-buku yang isinya kata-kata mutiara, ini punya. Nah, itu namanya buku yang paling bijaksana. Tentang kehidupan itu nasihat. Tiap halaman itu ada paragraf-paragraf tentang kehidupan. Ibu, judul bukunya yang ibu baca itu Sembuh dari Luka. Apa mengenal luka? Di dalam buku itu ada namanya tahap, ini yang ibu ceritain ya bukunya ya. Baca. Ini non fiksi. Jadi bukunya itu kita bisa mengendalikan diri kita, bisa yang punya penyakit mental ya ini ya. Bukan berarti ibu punya penyakit mental ya, bukan. Cuma maksudnya ibu tuh kadang suka kalau sedih berlebihan bisa. Nah, itu tuh ada cara mengendalikan diri gitu di situ. Jadi bukan hanya tentang kurang zikir gitu ya. Biasanya kata orang nggak bisa ya kayak gitu ya. Orang udah berzikir tapi kalau misalnya tetap sedih, itu harus ada metode dari dokter yang orang yang punya ilmu. Nah, di dalam buku itu ibu beli waktu itu ke mall yang di JW. Di mall nah itu ke situ kan ada namanya. Terus habis itu ibu beli itu. Jadi dia dari kakaknya bisa mengenal orang juga, mental orang itu baik atau enggak. Jadi tahu dari buku itu. Terus ini nggak bagus sih, bukunya bagus banget ya, isinya benar-benar yang menyentuh banget, bagus banget. Ada pertanyaan nggak? Atau ada yang mau sharing pengalaman pernah baca buku apa gitu yang paling menyentuh gitu, sharing-sharing? Ada nggak? Mau sharing-sharing? Ayo boleh. Ayo boleh yang mau sharing-sharing, nggak ada? Pada perlu suka baca ya? Kalian nih caranya ya biar bisa suka baca. Misal kalian sukanya di HP terus mainnya, kalian cari e-book. Nah biasanya, makanya kalian tontonin ini selebgramnya juga yang bermanfaat ya. Jangan selebgram yang cuma bisanya joget sama dandan. Maksudnya skillnya mereka di situ. Kan ada juga selebgram yang punya skillnya itu suka naruh-naruhin di ininya, di bionya. Itu ini e-book kalian ada duit 50.000 aja, tabungan belilah e-book kali-kali gitu kan. Ada ibu beli e-book tentang akidah masalah, terus yang betul ini itu tentang ini jenazah gitu-gitu. Itu lengkap banget, benar-benar. Itu harganya cuma 99.000. Jadi lebih murah dibanding ini ya, dibanding buku secara fisik sama yang beli digital. Nah itu kalian ya, ada juga sih orang yang jualan e-book itu apa sih namanya, gratis juga banyak sih. Asal kalian bukanya kayak, kalau itu nggak bisa cari TikTok ya, soalnya nggak punya TikTok.
Tapi di TikTok pasti ada juga kan yang suka kayak gitu-gitu ngeser-ngeser ilmu. Dulu juga ada tuh yang kasusnya apa itu, yang cinta ini loh, cinta yang anak siapa tuh itu sempat viral di novelin apa bisa cintanya itu. Terus juga sampai sekarang nggak hamil, belum punya anak. Artis siapa sih itu, sampai dibagiin ibunya gratis, ibu pun punya. Jadi kayak si cowoknya itu apa ya namanya ya, suka sama dia, si ini tuh umurnya itu waktu itu masih 15 tahun, si cowoknya itu udah umur 20-an. Love grooming ya, grooming namanya. Bahaya banget tuh. Gitu-gitu tuh cari kurangin tuh. Jadi karena dari kisah orang juga itu bisa kalian ambil pelajaran. Oh berarti nggak boleh nih kenal laki-laki kayak gini. Oh nanti kalau kenal laki-laki kayak gini nanti nasibnya bakal kayak gini. Itu paham ya? Nggak apa-apa bisa kayak gitu, tapi ambil positifnya. Nah di sini ibu akan memberikan tugas. Tugasnya itu ialah nggak ada errornya. Kalian buka. Oke, kalian buka buku halaman, tugasnya ialah kalian buka buku halaman. Nah, halaman 100. Tentang rumah Kardus Aldo. Itu kisahnya kisah fiksi atau non fiksi? Ada yang bisa jawab nggak? Siapa yang jawab fiksi? Ya ini silakan saja. Ini lisan aja ya, yang angkat tangan jawab dari ceritanya. Oke? Ini pertanyaan. Apa tema yang diangkat pada cerpen tersebut? Temanya tentang apa? Angkat tangan ya. Ibu baca separagraf aja udah paham ini temanya tentang apa. Tentang orang miskin ya? Yang apa? Ya tentu betul tentang orang miskin yang apa dia? Kehidupannya itu kayak gimana? Tentang orang miskin apa? Yang rumahnya seperti apa rumahnya? Ya betul. Ini tentang kehidupan, tentang seseorang kakak dan adiknya itu ya yang hidup di kota besar tapi punya rumahnya sekecil itu. Satu lagi ya. Apa mana yang bisa kamu ambil dari cerpen itu? Siapa yang bisa jawab? Ya, apa lagi?
Selalu bersyukur dalam apa? Ya, terus itu ada lagi dia ngapain itu di situ? Dia ngurus siapa? Ibunya. Ya, berarti dia apa? Ya, berbakti. Sini ayo